Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11. Ya. Roma pasal 11 kita melihat bagaimana bangsa-bangsa lain akhirnya datang juga kepada Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan, sementara bangsa Israel gagal melaksanakan tugasnya, ya. Dan digambarkan di sini bangsa-bangsa lain seperti pohon liar yang dicangkokkan kepada pokok yang benar itu, ya. Kita akan membaca di ayat 21. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara ayat 22. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu bukan telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita supaya kita yang sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan tetaplah hidup di dalam Dia. Ya, tetap hidup di dalam Dia. Jangan kita menganggap kemurahan Tuhan itu sebagai sesuatu yang bisa kita salah gunakan, ya. Jangan diremehkan. Dan kita harus mempertahankan hidup kita bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan tadinya kita itu seperti cabang-cabang pada pohon zaitun yang liar. Ya, artinya kita sebenarnya bukanlah umat pilihan Allah. Ya, kalau berbicara tentang pemilihan Allah, umat pilihan Allah itu adalah umat Israel. Ya, tetapi bukan berarti Allah tidak mau menyelamatkan umat yang lain, tidak. Tetapi Tuhan mau pakai bangsa Israel sebagai berkat, ya, saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain akan masuk menjadi bagian bangsa Israel supaya mereka diselamatkan. Tetapi karena kegagalan bangsa Israel untuk hal ini, karena mereka gagalnya di mana? Tidak percaya kepada Allah. Mereka meninggalkan jalan Tuhan, mereka berbalik daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat sejarah perjalanan hidup mereka, seringkali mereka mendugakan hati Tuhan. Ya, mereka tinggalkan Tuhan, mereka tidak datang kepada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan kemudian oleh kemurahan Allah tentu dia adalah dipilihnya kita. Nah, dikatakan sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi kita yang sudah dilekatkan, dicangkokkan, ditempelkan kepada pokok zaitun yang sejati. Ya, ini sesuatu yang harus kita syukuri dan kita harus pertahankan, ya. Dari sisi kita yang sudah dipilih, hiduplah sesuai dengan kebenaran, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Tetaplah percaya dan jangan sampai kita tidak percaya kepada Dia. Nah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau bangsa Israel aja yang tidak taat itu, yang tidak setia itu, ya Tuhan potong dan buang. Ya, seperti kita melihat pokok anggur dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Kalau ranting itu dipotong, mati,
Ya, kemudian apa yang terjadi? Kering dan dibakar. Jadi bangsa Israel yang tidak bertobat itu ya tidak disayangkan Tuhan, artinya dipotong juga. Ya. Nah, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, tidak akan menyayangkan orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tapi kalau dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, kalau tidak tetap di dalam Tuhan. Nah, memang kalau sudah percaya Yesus, apakah kemungkinan dia tidak tetap? Kalau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia tetap, karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah, dan kelakuannya akan mengalami perubahan. Kelakuan orang yang hidup di dalam Tuhan ya tentu berbeda dengan kelakuan orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi kita harus praktekkan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Nah, di ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Jadi semacam peringatan ya, peringatan kamu yang sudah hidup di dalam Tuhan, perhatikan hidupmu. Kira-kira begitu ya. Iya, yang pokok asli, cabang asli saja nggak disayangkan, tetap dipotong kalau tidak sesuai ya dengan kehendak Allah. Kalau mereka melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah atau mereka tidak percaya kepada Allah, ya tetap dipotong. Dan bagaimana ya dari cabang pokok zaitun liar yang sudah dipotong itu kemudian ditempelkan kepada pokok zaitun asli. Yang kita perhatikan hidup kita. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ya, jadi orang yang hidup di dalam dosa, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan? Tidak ada konsekuensi dari perbuatan itu. Ya, ada upah dosa adalah maut, itu jelas ada hukuman. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita sudah ada dalam kemurahan Tuhan. Ya, nikmatilah kemurahan Tuhan. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Ya. Takutlah akan Allah. Persembahkan hidup sebagai ya persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah harus kita praktekkan. Jadi jangan menganggap murah ya. Jangan menyepelekan kemurahan Allah itu, tapi kita terus harus perjuangkan. Nah, bagian mereka ya bangsa Israel yang telah dipotong tadi ya masih ada kesempatan untuk datang. Masih, kita lihat ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Artinya jika mereka bertobat, ya jika mereka sadar mereka salah, berdosa, kemudian bertobat, berbalik, datang lagi kepada Allah, maka Allah akan menerima mereka. Ya, jadi dibutuhkan pertobatan dalam perjalanan hidup kita. Sewaktu-waktu kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi janganlah terus hidup di dalam dosa itu. Sadarlah dan bertobatlah. Nah, ketika seseorang bertobat, ya Allah akan menerimanya kembali. Ya, Allah akan mengasihi dia. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi dia mau supaya orang fasik itu bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang fasik. Ya, jadi yang mereka yang akhirnya tadi melakukan kejahatan, tidak percaya kepada Tuhan, ya padahal dia umat pilihan Allah yang sudah membangkang, tetapi kemudian mereka bertobat, berbalik, maka Tuhan pun menerima mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi mereka ditempelkan kembali kepada pokok zaitun yang sejati itu ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, ayat 24, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi
bangsa-bangsa lain telah diselamatkan oleh Tuhan karena percaya pada Yesus, dan bangsa Israel pun yang akan dicangkokkan atau dikembalikan kepada posisi semula manakala mereka percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran penting pada pagi hari ini adalah kita bersyukur. Ya, tadinya kita ini adalah cabang-cabang dari pohon zaitun yang liar, tetapi kemudian dipotong dan dicangkokkan, ditempelkan kepada pokok zaitun sejati. Dan kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita diselamatkan. Bersyukurlah untuk kemurahan Allah ini. Dan yang kedua, tetaplah di dalam kemurahan Allah. Ya, jangan menganggap menyepelekan, ya, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jangan. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebab jika tidak kita pun bisa dipotong kembali kalau kita ternyata tidak sungguh-sungguh bertobat. Artinya kita tetap melakukan yang jahat. Ya, Tuhan tidak akan menyayangkan. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin hari ini, saat ini sedang hidup di dalam dosa, jangan terus di dalam dosa. Nah, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dikatakan jika mereka bertobat, ya mereka pun akan dikasihi Tuhan dan ditempelkan kembali, ya, pada posisi yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup terus di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Allah, oleh karena kita sudah ada di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita akan masuk.